Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa berkumpul, kita bisa ngaji, hati kita mau datang ke tempat ini, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Jangan merasa kita telah berbuat baik kepada Allah, karena pada hakikatnya Allah yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh di agamanya. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar yang umum, tapi belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita lihat betapa indahnya tatkala umat Islam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memahami agama mereka. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, dan orang-orang yang datang setelah mereka mencintai mereka. Mereka senantiasa mendoakan para sahabat Nabi dengan kebaikan dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada DKM Masjid Al-Irsyad ini dan Ammi Shadiq khususnya. Jazakumullah khair, Anda bisa sampai ke tempat ini. Dan betapa indahnya dakwah sekarang ini. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dilemparin batu, kita berdakwah dijemput, jemaah. Dijemput. Dari Jember dijemput. Masukkan ke hotel, kasih makan, suruh dakwah. Subhanallah. Bayangkan dengan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat ke Taif itu berdua dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sampai di Taif bukan diterima, dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam sampai terluka kaki beliau. Maka kalau kita lihat perjuangan kita ini nggak ada apa-apanya sama Rasul SAW. Dan saya berterima kasih kepada para jamaah yang datang dari berbagai tempat ya untuk ngaji bareng di tempat ini. Semoga pulang dari kajian ini kita mendapatkan ampunan Allah. Yang Allah berkata kepada malaikat-malaikat yang melaporkan tentang keberadaan orang-orang yang ngaji ini, Allah mengatakan kepada mereka, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Ushhidukum, aku jadikan kalian saksi semua, aku telah mengampuni dosa orang-orang yang ngaji itu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 28. Tanggal berapa kita? Tanggal 7. Soalnya anak lihat tanggalan di Masjid Al-Irsyad ini 28 di sana. Insya Allah. Ingat jamaah, kita nih umat Islam, penanggalannya umat Islam itu Hijriyah. Masehi itu artinya Kristus. Betul. Karena dihitung dengan lahirnya Kristus. Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh sebagian manusia, maka mereka memulai kalender mereka dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanggalannya adalah Hijriyah. Baik. Bulan Hijriyah itu ada berapa? 12. Siapa yang bisa menyebutkan buat anak lengkap? Urut, Masya Allah. Haram.
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, ini salah satu generasi Rabbani, Masya Allah, hafal tuh paling tidak dengan. Baik, mendidik generasi Rabbani. Ana dapat informasi bahwa yang hadir itu kebanyakan wali murid, betul? Berapa persen itu? Masya Allah. Tapi yang jelas kita semua wali buat anak kita. Ma'asyiral muslimin, kita berada di masa fitnah. Kekacauan terjadi di berbagai penjuru dunia. Tidak kenal batas, tidak kenal tempat dan ruang. Di mana-mana terjadi kekacauan. Generasi muda, bahkan anak-anak kecil itu dirusak. Kita tahu masa depan negeri kita, masa depan Indonesia ini ada di tangan siapa? Di tangan anak muda. Kalau tadi dikatakan generasi tuanya seperti itu, gimana dengan generasi mudanya? Yang mereka bakal menggantikan presiden, bakal menggantikan menteri-menteri, bakal menggantikan bupati, gubernur yang ada sekarang bakal tergantikan semuanya. Dengan siapa? Dengan generasi muda yang masih muda saat ini. Kemudian ada dua yang mereka gunakan untuk merusak generasi masa depan. Yang pertama dengan syahwat, yang kedua dengan syubhat. Yang dengan syahwat dia akan menjadi pelacur, pezina, perampok, begal, dan banyak lagi berbagai kriminal yang ada di negeri kita. Itu generasi muda sejak kecil. Bahkan kita tahu di Surabaya beberapa tahun yang lalu anak SMP jadi mucikari. Anak SMP. Dia sudah bisa menjual teman-temannya. Entah 5 tahun ke depan apa anak SD akan ikut seperti itu. Kita katakan satu hal yang tidak mustahil jamaah. Karena sekarang anak SD pun sudah mulai banyak yang rusak. Anak SD sudah masuk ke warnet. SD, mau ngapain di warnet? Ada tugas dari sekolahan. Na'udzubillah min dzalik. Korban yang kedua, kalau yang ditebarkan penyakit itu penyakit syubhat yang akan rusak akidahnya. Kalau kena penyakit syahwat ada harapan kembali. Karena tuh anak merasa berbuat dosa. Dia takut ketika melakukan dosa itu. Tapi kalau kena syubhat, dia bangga dengan dosa dia. Karena menurut dia itu benar. Seperti mereka yang ikut aliran Ahmadiyah umpamanya. Bangga. Mereka siap mati demi Ahmadiyah. Kita lihat yang terkena Syiah, bangga. Kita siap mati demi Syiah. Dan yang ikut umpamanya pergerakan ISIS. Dia siap. Pikirannya sudah dicuci. Dia mengatakan kau pasang bom, ngebom di sana, ditunggu sama bidadari di surga. CNAE. Tadi ya ngebom masuk surga. Siapa yang nggak mau seperti itu? Apalagi hidup di dunia ini nggak keenaan kita hidup di dunia ini. Ketika diiming-imingi seperti itu, anak-anak muda kita katakan. Yang masih masa depan dia masih panjang, dia berpikir anak mungkin kerja susah Ustaz, sudah capek kerja. Ngelamar sana ngelamar sini nggak bisa, tapi ada yang menawarin tiket masuk surga. Subhanallah. Dan itu sangat berbahaya sekali. Tatkala generasi muda sekarang itu terkena pemikiran-pemikiran seperti itu. Liberal. Sebagian orang Islam bangga dengan liberal. Ketika seorang doktor ahli tafsir mengatakan homoseksual itu nggak apa-apa. Doktor ahli tafsir mengatakan homoseksual itu nggak apa-apa. Ada dalilnya di Al-Quran kata dia. Kemudian dia kata yang haram itu kalau dengan pemaksaan. Na'udzubillah min dzalik. Muncul generasi muda anak-anak kuliah yang kuliah di YIN. Mereka membuat buku tulisannya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur.
Dia katakan, apa bedanya pelacur sama istri sih? Sama-sama memuaskan nafsu lelaki. Gitu dia. Nggak ada bedanya. Kalau ini yang masuk ke generasi, habis. Dan itu lebih berbahaya daripada yang tadi kita katakan kalau syahwat. Orang yang melakukan zina, itu ada harapan dia bertobat. Tapi kalau dia melegalkan zina, ya dia nggak akan bertobat. Bahkan di sebagian sekte Islam yang mengatakan kalau kau mut'ah sekali, pahalanya seperti pahalanya Hasan bin Ali. Masya Allah, berbuat dosa dapat pahala jamaah. Dan kalau itu yang tersebar, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kejayaan Islam, kembalinya keutuhan Islam, memimpin dunia kembali, itu hanya diperuntukkan orang-orang khusus. Untuk orang-orang soleh. Yang mereka memiliki kriteria yang seperti itu baru bisa memimpin dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallah. Allah berjanji. Siapa yang dikasih janji? Alladzina amanu wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman minkum dari kalian wa amilus salihat dan beramal soleh. Maka kalau kita menginginkan kejayaan Islam, kita menginginkan negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa, ingat janjinya Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kita telah tulis di kitab Zabur yang sebelumnya telah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa bumi Allah ini akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ibadiyas salihun. Tapi kalau nggak ada yang soleh, siapa yang memimpin dunia? Yang tidak soleh. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Banu Israel hidup ditekan oleh pemerintahan Fir'aun. Habis-habisan. Dan tidak ada dalam sejarah ya, pemimpin yang seperti Fir'aun. Semua yang laki, bayi lahir disembelih jemaah. Bayi lahir disembelih. Yang perempuan dibiarkan hidup. Subhanallah, Banu Israel hidup dalam ketakutan. Dengan siksaan-siksaan yang diterima dari Fir'aun, dari tentara-tentara Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa. Qalu, di surat Al-A'raf ayat 129. Qalu, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kita ini disiksa. Sebelum kau datang kita disiksa. Setelah kau datang tambah lagi kita disiksa. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi Musa mengatakan, semoga Tuhan kalian, Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Dan Allah melihat bagaimana perbuatan kalian ketika itu. Sebelum itu Nabi Musa menjelaskan kepada kaumnya. Qala Musa liqaumihi. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru. Wahai kaumku, memintalah kalian pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Allah mewariskan bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan tentunya akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Terus gimana kita nih supaya bisa bertakwa? Saya yakin semua yang ada di masjid ini ingin masuk surga. Tidak satu pun di antara kita yang tidak ingin masuk surga.
Tapi masuk surga itu nggak bisa dengan duduk-duduk, ya. Santai, tidur-tiduran, gajian, belanja, beli-beli, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira bisa masuk surga kalian? Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan. Mereka digoyahkan di keimanan mereka, difitnah. Sehingga mereka mengatakan, mata nasrullah. Rasul utusan Allah dan para pengikutnya berkata, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu turun? Bukan mereka tidak percaya, mereka percaya. Tapi kok lambat turunnya pertolongan Allah itu. Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Tapi membutuhkan kesabaran dari kita. Sahabat Nabi Khabbab bin Arat. Sahabat-sahabat yang di Mekah yang hidup disiksa oleh orang-orang musyrik. Mereka mendatangi Rasulullah SAW. Nabi ketika itu lagi bernaung di naungan Ka'bah. Lagi istirahat di sana. Datanglah Khabbab bin Arat. Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah supaya kita ini sudah nggak disiksa lagi oleh kaum kita nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, wajahnya memerah. Beliau mengatakan kepada Khabbab dan yang lainnya, laqad kana fi man kana qablakum. Dulu orang-orang sebelum kalian, mereka itu sebagian yudha'u fil ard, ditaruh di tanah kemudian digergaji, fayudha'ul minsyar fi ra'si, digergaji kepalanya sampai terbelah jadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Namun itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Wa yumsyatu bimishyatin min khadid. Ada sebagian yang disisir itu. Badannya disisir pakai sisir dari besi. Sampai terpisah kulit sama tulang dan urat-uratnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah. Allah akan menyempurnakan agamanya ini. Hatta yasirar rakib min Son'a ila Hadramut. Sehingga nanti ada orang yang pergi dari Son'a ke Hadramut gak takut. Kecuali kepada Allah. Dan mungkin serigala terhadap gembalaannya. Lalu Nabi mengatakan kepada Khabbab dan yang lainnya, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang yang terburu-buru. Gimana terburu-buru? Anda mau kasih bayangan gimana Rasul mengatakan kepada Khabbab, kalian terburu-buru. Khabbab bin Arat itu disiksa oleh orang-orang musyrikin. Punggungnya itu dibakar jemaah. Orang-orang musyrik itu bakar api, sudah jadi bara, Khabbab ditaruh di atasnya. Sampai mati itu api karena kering punggungnya Khabbab bin Arat. Tapi Nabi mengatakan kepada Khabbab, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian terburu-buru, kalian tergesa-gesa. Subhanallah. Apa ada di antara kita yang sampai dibakar seperti Khabbab bin Arat? Terus bagaimana kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, maka kita harus menciptakan generasi yang bertakwa. Generasi yang bersabar, yang mengakar tauhid di dadanya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan selalu berjamaah. Itu yang kita harapkan. Namun untuk mendapatkan generasi yang seperti itu, berjuangan. Nggak bisa ibu-ibunya cuma duduk nonton TV. Anaknya datang, pembantu bikinkan susu buat anaknya. Ibunya tetap duduk. Masya Allah. Apa bakal muncul nih generasi-generasi seperti Khabbab bin Arat. Yang tahan banting.
Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, anak-anak kita adalah masa depan kita, dunia dan akhirat. Anak-anak kita tuh masa depan kita, dunia dan akhirat. Sebagian orang berpikir hanya dunia, tidak, itu dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka seorang bapak jangan mengharap masuk surga sendirian. Seorang ibu jangan mengharap masuk surga sendirian. Sebelum dimintai tanggung jawab istri dan anak-anaknya itu kalau seorang laki. Karena perintah untuk menjaga dari api neraka, perintah untuk para aulia, wali murid, kepada wali, bapak-bapaknya anak itu. Terus dapat apa? Terkadang kita mau beramal ini, kita ingin mendapatkan balasan. Seperti seorang pegawai. Kenapa dia mau bekerja? Berapa banyak orang Indonesia yang berebut untuk jadi pegawai negeri? Kenapa? Ada yang pegawai negeri di sini? Insya Allah. Nggak ada yang ngaku gitu kan. Taib lah. Anak kalau ngomong kalau salah tolong dibetulkan. Pegawai negeri itu yang dikasih tahu anak, mereka berebut jadi pegawai negeri karena ada janji masa depan. Karena ada pensiunan. Bahkan orang tua itu maksa anaknya jadi pegawai negeri karena apa? Ada masa depannya. Nah, kalau nanti kalau tua itu enak, istirahat, dapat duit tiap bulan nggak bekerja. Itu yang dicari. Betul. Kita mencari yang enak. Terkadang hanya untuk dunia kita. Akhirat nggak pernah kita pikirkan. Ada seorang hamba yang masuk surga. Ketika dia melihat dia berada di derajat yang dia mungkin nggak mungkin anak bisa sampai ke derajat ini. Dia bertanya, anna liya hadza, gimana aku bisa sampai ke tempat ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Karena anakmu selalu istighfar buat engkau. Ini yang kita cari nih. Kita sudah mati, selesai amalan itu terus masuk. Gak usah kerja kita di kuburan, gak bisa nambah sholat kita. Tapi yang bisa terus nyambung adalah awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang diciptakan selalu berdoa. Makanya jangan berpikir punya anak sedikit. Paling enggak tiap orang Islam itu ya 9 lah. Jangan. Wah, istrinya berapa katanya? Cukup 1, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah jamaah. Di Bondowoso itu ada satu ustadz rahimahullah, Ustadz Zain Bawazir. Dia punya anak 27 dari satu istri jamaah. Antum bisa bayangkan kalau dari 27 yang jadi 10, yang doakan bapaknya 10 aja, yang 17 anggap sudah nggak jadi apa-apa, nggak pernah doakan bapaknya. Itu aset buat kita nih, Masya Allah. Pesan sama anaknya ketika mau mati, nak, jangan lupa minta bapak ini didoakan supaya diampuni dosanya. Maka awaladin salihin yad'u lahu itu jangan berpikir Ustadz ngurus anak satu susah. Satu susah, nggak ada temennya dia. Iya, coba anaknya 12, orang tuanya santai. Oh, kasih bola main dia sudah anaknya. Tapi kalau satu susah, ribut terus sama orang tuanya dia. Nah, subhanallah jamaah. Banyak anak, banyak rizki, betul nggak? Betul. Sekali lagi jangan berpikir susah mendidik anak. Ada seorang punya anak 9, semuanya hafizul Quran. Ada orang kaya raya punya anak 1 narkoba lagi. Mau kemana dia? Anak 1 pewaris dia narkoba. Bakal doakan dia? Gak bakalan. Dirinya sendiri gak pernah didoakan. Kok mau mendoakan bapaknya apalagi? Maka bagaimana supaya kita punya generasi yang baik ini? Supaya bangsa kita,
agama kita, negeri kita, bahkan dunia ini dipimpin oleh generasi-generasi Rabbani yang taat kepada Robnya sebelum taat kepada orang tuanya. Yang pertama, memilih pasangan yang baik. Itu yang pertama. Yang telat, nah, dan insya Allah nggak telat. Insya Allah yang dipilih itu yang terbaik zaman dulu. Waktu masa itu yang terbaik insya Allah. Tapi gimana pasangan yang baik? Karena masih bapak-bapak ini akan melanjutkan perjuangannya, memilihkan menantu buat anaknya, memilihkan istri buat anaknya, memilihkan calon suami buat anaknya. Ingat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki meminang keluarga kalian, anak kalian, adik kalian yang agama dan akhlaknya kalian ridho, kawinkan dia. Kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau orang seperti ini tidak kalian kawinkan, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah di muka bumi yang besar sekali. Dari orang-orang yang soleh nggak dikawinkan, akhirnya dia entah gimana hidupnya. Anak kita kawinkan sama-sama dengan yang berduit. Apalagi kalau ngelamar itu bawa mobil yang tipis katanya. Itu nggak perlu ditanya. Hafalan Qur'annya berapa? Nggak perlu sama orang tuanya. Mau soli nggak soli, bismillah. Subhanallah. Para sahabat tanya. Karena kita tahu di bangsa Arab itu mereka melihat adanya qabilah ya. Kadangkala dari sisi harta juga dilihat. Para sahabatnya, ya Rasulullah, in kana fi. Walaupun orang ini yang agama dan akhlaknya mulia itu banyak kekurangannya. Kekurangan di harta, kekurangan di faktor keturunan. Nabi kembali mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. 3 kali beliau nyampaikan itu. Karena untuk mendapatkan generasi yang Rabbani ini dari bapaknya ini. Dan ibunya tentunya. Maka sekali lagi kalau datang meminang anak kita yang agamanya itu di mana kita bisa tahu? Di masjid. Tanya sama imam masjid, tanya sama ustadz di masjid. Fulan ustadz, salat ke masjid ustadz. Oh masya Allah fulan. Jumatan jarang. Jumatan jarang. Ya jangan dikawinkan Jumatan aja jarang. Itu kita tahu agama di situ. Tahu akhlak di mana? Di tempat kerjanya. Di tempat dia kerja tanyakan, gimana Fulan? Fulan ya sama anak punya utang 2 tahun gak bayar. Oh ini akhlaknya sudah gak baik nih. Gak menghargai orang yang tua apa. Di situ. Agama dan akhlaknya. Karena seharusnya orang yang agamanya baik itu akhlaknya mulia. Tapi terkadang tidak. Hafalan Qur'annya banyak ya. Masya Allah suruh ceramah pinter. Tapi akhlaknya buruk. Suka mencela, mungkin dia ribut sama orang tuanya, bakhil. Itu termasuk akhlak yang buruk. Rasul mengatakan 2, akhlak dan agama. Kawinkan jamaah. Kalau dari sisi wanita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'a li 4. Perempuan itu dinikahin karena 4. Karena kaya. Ya karena ada orang-orang biasanya orang yang miskin kepingin punya istri yang kaya. Janda tua nggak apa-apa, anaknya 7 nggak apa-apa, yang penting fulus. Ada orang-orang yang melihat kepada harta. Apalagi dia berpikir kalau tua lebih enak cepat mati. Dia cari tuh harta. Kemudian yang kedua, li jamaliha, menikahi wanita karena kecantikannya. Yang ketiga, li hasabiha, karena faktor keturunan. Kemudian Nabi mengatakan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin selamat hidupmu, dunia akhirat, cari yang agamanya baik. Kalau urusan harta semalam bisa habis. Urusan kecantikan sering melihat bosan. Bahkan wanita kecantikannya tambah tua tambah apa? Tambah cantik, Masya Allah. Ya biasalah wanita baru nikah, berapa beratnya? Masya Allah 48 beratnya. Dapat 2 tahun 84 tuh.
Udah jadi Masya Allah. Karena itu kalau kita melihat kepada itunya, itu berkurang semuanya. Tapi yang bisa ditambah apa? Agama yang bisa ditambah. Terus agama itu bisa ditambah. Sampai tua pun sebagian suami itu tidak pernah melihat kepada wanita lain. Karena dilihat istrinya, nih istriku ini yang ngajari anak-anakku sholat nih. Istriku ini yang ngajari anak-anakku ngaji. Aku gak bisa ngaji, istriku nih. Masya Allah. Karena apa? Karena dia pilih agamanya. Bukan karena dunianya. Maka Rasul SAW menganjurkan kita untuk hal itu. Kemudian yang kedua, berdoa ketika bikin anak. Banyak orang itu mendatangkan istrinya karena nafsu, syahwat aja. Padahal itu termasuk ibadah itu. Sebagian ustadz ngomong, ente tahu kenapa nih anak-anak pada jadi begal semuanya. Orang tuanya waktu bikin gak baca bismillah. Iya. Baca bismillah itu termasuk pengaruh kepada anak kita. Apa doanya? Masya Allah. Kayaknya udah tahu semua lah. Nggak enak di jamaah. Tapi nggak jadi sudah. Tapi jamaah tolong dihafal. Tolong dihafal tuh. Apalagi pengantin baru tuh kasih doanya tuh hafalin nih. Sebelum kawin hafalin doanya itu. Karena apa? Karena berpengaruh kepada generasi masa depan. Dan setelah punya anak, doanya jangan berhenti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Maka doa terus didoakan ini anak jangan pernah berhenti. Sebagian orang tua itu mendoakan anaknya untuk sukses dunia saja. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini berhasil sekolahnya, lulus sekolahannya, dapat pekerjaan, murah rezeki, cetek jodohnya. Itu yang didoakan. Mana buat akhiratnya? Kita terkadang lupa. Kemudian setelah punya anak, jangan lupa akikah. Alhamdulillah sekarang ini mulai rame akikah. Dulunya orang itu gak kenal akikoh. Yang kenal apa kalau habis lahiran itu? Biasanya di Jawa? Apa? Ngunduh lemas. Gak tahu lah acara-acara yang banyak di masyarakat kita. Kita ganti dengan yang islami. Kita bersyukur. Orang tua itu tentu ketika dikasih anak itu bersyukur. Terkadang mengungkapkan syukurnya itu tidak dengan cara yang syar'i. Yang syar'i gimana? Akikah. Yang mampu. Gak mampu ya bismillah. Nanti mampunya 2 tahun punya rezeki, akikah. Karena Rasul SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Sampai dipotong tuh kambing. Orang sekarang gak punya anak. Dia dikasih tahu, ente mau bayar 200 juta punya anak. Mau gak? Mau. Masak kambing 2 juta, 3 juta kita pelit sama Allah SWT. Maka ingat tuh anak mahal harganya sebenarnya. Kalau cuma kita bersyukur kepada Allah potong kambing gak berat. Yang sekarang belum diakikoin boleh diakikoin, akikoi. Terkadang bapaknya belum diakikoin. Iya, dulu itu banyak orang gak ngerti tentang akikah. Yang ngerti sekarang bismillah punya rezeki, bismillah akikah. Terus untuk mendapatkan generasi yang Rabbani ini hasil kerjanya harus halal. Tuh anak dikasih makan yang halal. Semua daging yang tumbuh dari haram fannaru aula bihi kata Rasulullah SAW. Neraka lebih pantas tempatnya. Gimana kalau anak kita, istri kita kasih makan yang haram? Ustadz nggak haram Ustadz, abu-abu. Terkadang ada bahwa dia udah antara halal sama haram tinggalkan. Bismillah, carilah yang halal, jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang berdoa, memohon kepada Allah. Mengangkat tangannya, musafir, ash'as aghbar. Orang ini sudah rambutnya sudah kusam, berdebu, dia angkat tangan memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah.
Tuh orang yang dimakan haram, yang dipakai hasil haram, dikasih makan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Jadi kalau orang tua memiliki keturunan yang gak soleh, yang durhaka sama orang tuanya, coba berpikir, apa cak kasih makan haram anakku ini ya? Coba. Kita berpikir seperti itu. Walaupun kita tahu hidayah di tangan Allah. Tapi kita harus berusaha mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan haram yang aku kasihkan. Kalau nggak tahu tanya sama suaminya, Mas, kerjanya dari mana sih Mas ini? Kenapa anak lihat anaknya sakit, nggak berbakti sama orang tuanya, disuruh sholat susah. Kadang-kala hasil yang haram itu gandoli dia untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah anak itu lahir, alhamdulillah. Sudah diakikain, kita sudah berusaha cari makanan yang halal. Biasakan anak itu berbuat baik dan melihat kebaikan. Ketika masa kecil, cara mendidik anak itu ketika masih kecil itu tidak dengan pengajian. Belum mengerti tuh anak. Dudukkan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Kau harus taat kepada orang tuanya. Opo ay bapak. Nggak ngerti. Tapi tunjukkan kepada anak kita berbakti sama orang tua kita. Kita supaya lihat tuh, gini caranya menghormati orang tua tuh kayak bapakmu ini. Bagaimana kita berbakti kepada ibu kita. Kita berbagi dengan orang tua kita. Kita punya rezeki. Anak kita tahu tuh. Abah ketika punya rezeki dibagi-bagi sama orang tuanya. Ngelihat tuh anak gak perlu dikasih tahu. Karena dia akan tahu, oh seperti ini caranya berbakti kepada orang tua. Ana masih ingat dengan ceramah seorang syekh di Riyadh sana atau di Jeddah. Tentang seorang anak yang punya orang tua, udah tua. Si anak ini tinggal sama istrinya. Ya di rumahnya si suami. Akhirnya si istri ngomong, Mas kalau bisa bapak jangan kumpul lah, gak enak. Bapaknya sudah tua. Bapak taruh di atas lah kata dia. Biasanya rumah di Arab itu kotak di atasnya ada namanya mulhak, ada kamar di situ. Taruh di sana bapaknya. Bapaknya sudah tua, ya sudahlah. Dia nurut sama anaknya taruh sana. Makanan nggak lagi makan bareng, makannya dikirim. Pakai piring dari kayak seng gitu ya, kirim ke atas sana. Si anak mungkin dia pernah ngirim ya buat kakeknya ya, si cucunya ini. Terus mati akhirnya. Orang tuanya mati udah dikuburkan selesai. Si anak mau bersih-bersih kamar itu. Ketika bersih-bersih barang-barang yang gak dipakai itu dimasukkan ke kantong hitam, kantong sampah itu. Mau masukkan piring seng itu. Mau dimasukkan. Sama anaknya, jangan abah, kasihkan anak. Si abahnya tanya, buat apa? Buat nanti kalau abah tua, aku kepingin ngasih makan pakai ini. Si anak ini bukan keinginan, cuma dia lihat orang tuanya selalu pakai itu. Dia ingin kenangan gitu ya, selalu ngasih kakeknya, dia pakai itu ya. Dia ingin ngasih orang tuanya. Baru ketika itu abahnya nangis. Dia tahu ya Allah kata dia. Karena anak ini selalu melihat yang seperti itu, dia akan tiru. Dia akan tiru, tanpa kita kasih tahu dia akan menirunya. Si bapak akhirnya dia ciumi baju-baju orang tuanya itu, tapi sudah selesai. Sudah selesai kedurhakaan dia kepada orang tuanya. Maka kita biasakan anak kita melihat kebaikan. Biasakan melihat orang tuanya ngaji, pegang Al-Quran. Ngelihat aja, gak usah disuruh ngaji. Orang tuh yang suka baca koran, tuh anak suka baca koran. Bapaknya pergi dia lihat koran itu. Karena dia lihat bapaknya. Subhanallah. Anak-anak itu apa yang dia lihat, dia akan lakukan. Omongan. Subhanallah ya. Cepat sekali anak kita itu merekam pembicaraan orang. Anak punya anak subhanallah. Gak tahu dapat dari mana perkataan itu. Sampai rumah ngomongnya kotor. Baru umur 3 tahun. Anak ngomong ente dapat dari mana? Gak tahu kata dia. Ada orang ngomong kemudian dia rekam. Bagaimana kalau yang ngomong itu orang tuanya terus. Orang tuanya selalu mencaci ibunya. Selalu menjelekkan ibunya. Yang keluar kebun binatang dari orang tuanya. Tuh anak merekam terus. Terus ketika dia ngomong pun subhanallah. Sampai pernah kejadian di Arab sana. Ada orang Arab
Anaknya baru 3 tahun. Bisa ngomong ya himar. Anaknya 3 tahun bisa ngomong wahai keledai. Si bapaknya bangga. Syuf kata dia. Bisa ngomong ya himar dia. Ya bisa ngomong lah, orang tuanya selalu ngomong seperti itu. Anaknya bisa kecil seperti itu. Maka kita harus biasakan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah keislaman, fitrah kesucian. Terus yang membuat tuh anak bisa jadi Nasoro, jadi Majusi, jadi Yahudi siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya sholat tahajud. Orang tuanya sholat duha. Tuh anak gak usah disuruh sholat. Dia akan bangun tuh. Berdiri di samping bapaknya. Dia akan niru-niru orang tuanya sujud, orang tuanya ruku ya. Karena dia biasa melihat hal itu. Kemudian di dalam sebuah hadis, yang hadis ini dhaif secara sanadnya, tapi maknanya sahih. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian orang tua yang terbaik buat anaknya lebih daripada akhlak yang mulia. Nggak ada. Kalau dikasih mobil anaknya, mobilnya tambah lama rusak, buang. Tapi kalau akhlak yang mulia, terus dia akan mendampingi itu anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah li sab'in." Suruhlah anak kalian salat mulai umur berapa? 7 tahun. Disuruh. Sebelumnya dibiasakan. Karena disuruh ini anak 7 tahun itu sudah mulai paham dengan perintah. Sudah mulai paham dia disuruh. Tapi kalau sebelum itu umur 3 tahun, 4 tahun, nggak usah disuruh. Dia diajak pakaiin baju, kalau perempuan pakaiin ruku ya. Dia mau sholat itu tanpa disuruh. Wadribuhum ala tarkiha li ashrin. Setelah umur 10 tahun nggak sholat baru dipukul. Di dalam Islam ini bagi para pendidik sekarang katanya sudah mulai ada model pendidikan baru, nggak boleh mukul. Betul? Sudah nggak boleh mukul anak itu. Kok bisa nggak boleh mukul? Sampai sekarang di negara-negara barat pun mereka tahu memukul itu penting. Karena kita tahu peraturan barat ini berdasarkan riset. Risetnya sekarang, tahun depan dirubah, tahun depan lagi berubah. Tapi kalau kita dapat wahyu, aman kalau kita. Nggak perlu dirubah-rubah. Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya dengan perintahnya nih, wadribuhum li ashrin. Umur 10 tahun sudah layak dipukul tuh anak. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji', di tempat tidur sudah mulai dipisahkan. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Salat. Modal hidup kita salat, jemaah. Anak yang bandel, apabila dia dari kecil biasa sholat, insya Allah ketika dia bandel dengar azan, anak sholli. Dia bandel sama sahib-sahibnya, tapi dengar azan anak mau sholli. Temennya heran, kenapa? Ya anak harus sholli. Dia tetap melaksanakan sholat dan itu akan jadi pegangan dia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh, akan menghalangi anak kita jadi begal, akan menghalangi anak kita jadi geng motor. Ketika dia tahu subuh anak harus bangun subuh itu, maka dia akan berusaha untuk melakukan hal itu. Maka orang tua ingat, ketika anaknya subuh sudah dikumandangkan, bangunin anaknya walaupun umurnya baru 7 tahun. Udah bangunin, nak, sholat nak. Banyak ibu mengatakan, kesian Ustadz masih kecil. Betul enggak? Tapi kalau sekolah SD kok dibangunin? Kenapa kalau jam 7 kok dibangunin? Bahkan diiming-iming, kasih hadiah, macam-macam. Kok sholatnya nggak seperti itu? Ini. Kita sudah jauh bagaimana kita akan menjadikan anak kita soleh. Kalau sama robnya dia nggak bisa soleh. Apalagi sama orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyempatkan waktu bersama anaknya. Untuk duduk bersama mereka. Ketika beliau menikah dengan Ummu Salamah, bersama anak istrinya beliau juga mendidik mereka. Makan dengan Amr bin Abi Salamah. Ketika itu Amr bin Abi Salamah makan nih tangannya kemana-mana.
Kadang-kala kita tahu anak kecil itu tangan kanan, tangan kiri, semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Ya gulam, samillah." Wahai bocah, sebutkan nama Allah ketika kau mau makan. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang dekat darimu. Kita biasakan. Di rumah kita bapak makan minum dengan tangan kanan. Anaknya insya Allah tangan kanan. Gak perlu dikasih tahu hadis tuh anak itu kalau masih kecil. Biasanya ibu-ibu anaknya masih digendong. Biasanya digendong digendongnya di mana? Di kiri biasanya. Tangannya di mana? Di belakang. Tangannya tuh di belakang, satu di depan yang kiri. Kalau dikasih yang ngambil mesti tangan kiri. Dibiasakan sama ibunya. Tapi ibu yang soleh ketika anaknya mau ngambil, dikeluarkan tangan yang kanan. Pakai tangan yang bagus. Nah, seperti itu. Dibiasakan anak itu. Karena ada orang tua yang ngomong, anak-anak kidal Ustaz, makan tangan kiri. Subhanallah. Nggak yakin. Itu karena orang tuanya yang membiasakan. Dia makan tangan kiri. Apa nggak bisa makan dengan tangan kanan? Bisa sih, cuma agak susah. Karena apa? Karena kebiasaannya dengan tangan kiri. Ajak anak-anak kita ke tempat kebaikan. Ajak anak-anak kita ke tempat kebaikan. Ibu-ibu kalau pengajian sama anaknya. Jarang. Saya ngelihat pengajian ibu-ibu, gadis-gadisnya nggak pernah ikut. Gadis-gadisnya ke mall. Ke tempat sohib-sohibnya, ibu-ibunya yang tua datang pengajian. Tuh anaknya bawa tuh. Anak-anak yang SMP, SMA datangkan. Karena di sini dia akan mendapatkan pencerahan. Mungkin orang tuanya nggak sempat mengajarkan agama. Ayo nak, bismillah nak. Nanti ibu kalau ditanya sama Allah, apa kau pernah ajarkan kepada anakmu tentang agama Allah? Ibu akan mengatakan, sudah ya Allah. Anak sudah bawa anakku ke pengajian. Anak suruh dengarkan pengajian dia. Berkali-kali anak suruh itu. Selesai tugasnya orang tua. Karena banyak orang tua tidak mengajak anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak cucunya. Umama dibawa, sholat dibawa ke punggungnya. Rasul jadi imam, Allahu Akbar. Anaknya itu ada di sini. Cucunya ya, anaknya Zainab. Itu ada di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain diajak. Tapi harus hati-hati kalau ngajak anak. Terkadang ada anaknya yang kelewat bandel. Ada orang sholat, diinjek kepalanya, diambil kacamatanya, dipakai. Hati-hati orang tua seperti itu. Karena akan mengganggu yang sholat di masjid. Maka lihatlah anak-anak yang memang bisa diajak ke masjid, diajak ke masjid. Ketika dia sudah mengerti, diajak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya diajak ke tempat rekreasi. Karena pada hakikatnya tempat rekreasi yang paling mulia, Raudhatun min Riyadil Jannah, itu di mana? Tempat kajian. Nih Raudhatun min Riyadil Jannah. Kalau anak kecil bandel itu wajar. Anak kecil rame-rame wajar, namanya anak-anak. Orang tua harus sabar menghadap yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memilihkan teman. Allahu Akbar. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan teman itu, teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Antum subhanallah. Kalau duduk sama penjual minyak wangi, duduklah antum ke toko jual minyak wangi itu. Ke tempat sahib kita seperti itu. Duduk di sana. Mungkin kita dikasih hadiah sama pembeli, sama pemilik, penjualnya itu kasih hadiah kita. Ini ada yang baru, tafadhol. Kalau enggak disuruh nyoba, dikasih. Kalau tidak, kita mungkin beli, tertarik. Masya Allah barangnya itu bagus, beli. Yang terakhir, kalau kita enggak dikasih hadiah, kita enggak beli, yang paling minimal kita mendapatkan aroma yang baik. Coba lihat fulan, makanya kalau mau tanya, mau ngawinkan anaknya itu, tanya temennya fulan siapa? Oh fulan jelisnya sama fulan, ahli syrob dia, tukang minum dia. Oh sudah. Walaupun kita nggak pernah tahu dia minum atau tidak, tapi dia berteman dengan tukang minum, ya sudah dikhawatirkan. Paling tidak kalau dia nggak minum, ya biasa melihat orang minum, seakan dosa itu biasa. Maka orang tua harus mencarikan teman buat anaknya. Kalau punya sohib yang baik, bawa ke rumahnya supaya kenalan nih.
Fulan, kau kalau main sama Fulan gitu. Atau teman-temannya itu dipanggil suruh main di rumah yang baik-baik. Karena anak kecil itu tidak tahu mana yang baik buat dia. Dia lihat sohibnya ini sama, keinginannya suka main bola, dia berteman. Yang ini suka main badminton, dia berteman. Dan seperti itulah manusia. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Anak kita mungkin hanya karena sama senang main bola, sama senang main badminton, kumpul di sana. Tapi dia tidak tahu dengan maslahat dan mudaratnya. Ternyata temanmu ini, na'udzubillah, narkoba. Kalau kita biarkan, jangan nak. Carikan pemain lainnya yang baik. Itu tugas orang tua. Memilihkan teman buat anaknya. Nah, tadi ada satu yang ketinggalan. Memilihkan teman. Memilihkan nama buat anaknya. Generasi masa depan ini kalau namanya siapa? Ribut. Iya, saya punya mahasiswa di kelas namanya Ribut. Subhanallah. Hah? Ada di mana? Tukang bikin ribut itu. Enggak. Iya, nama, pilihkan nama yang baik buat anaknya itu. Dan usahakan nama itu nggak usah panjang-panjang. Namanya seperti nama Rasulullah dan para sahabatnya. Nama Rasul SAW berapa? 1. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Namanya 1. Berikan nama bapaknya di belakang nama anaknya. Supaya anaknya tahu, nak, kau itu anakku, nak. Dan itu termasuk kebaktian seorang anak ketika dia menyantumkan di belakang namanya nama bapaknya. Fulan bin Fulan, nih bapakku. Dia ingat sama bapaknya. Dia bisa jadi seperti ini karena ada orang tuanya. Maka pilihkan nama yang baik buat anak kita. Kemudian isi waktu anak-anak itu dengan permainan yang mubah. Sekarang ini permainan alhamdulillah sudah mulai hilang permainan-permainan yang bermanfaat. Saya ingat dulu masih SD ya. Itu jarang di depan televisi. Mungkin cuma hari Minggu di depan televisi. Apalagi TV-nya nggak warna dulu. Kita kerjanya main di luar. Ada main apa yang kayu? Pate lele ya. Pate lele. Masya Allah sehat anak itu lari ya. Kemudian main benteng. Iya seperti itu. Permainan-permainan bermanfaat yang anak kita sehat. Sampai rumah tidur langsung. Udah capek dia. Tapi sekarang mainnya itu pakai jempolnya cuma. Yang sehat jempolnya. Diperiksa ke dokter. Oh jempolnya sehat kata dia. Ya iya sehat dong. Cuma mainnya kayak gitu. Orang tua harus carikan permainan yang sehat buat anaknya. Ajak main olahraga di rumah. Dan orang tua harus turun. Apalagi bapak ketika anaknya itu laki. Pulang kerja kesian tuh anak. Dia punya teman-temannya main sama bapaknya. Si ini gak pernah. Naik sepeda, sepedaan bapak sama anaknya. Permainan-permainan yang sehat. Kata Rasul SAW. Kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jal. Fahuwa lahun au sahun. Semua yang bukan termasuk zikrullah. Itu terhitung melalaikan. Illa arba, kecuali 4 hal. Masyur rajuli bainal gharadain. Intiqaluhu min hadafin ila hadafin fi athna'ir rami. Ketika orang belajar memanah itu dia pindah dari sana jalan ke sana. Jalan-jalannya itu enggak termasuk melalaikan. Wa ta'dibuhu farasahu. Dan dia mengajarin kudanya itu. Kemudian wa mula'abatahu ahlahu. Dan permainan dia dengan istri dan keluarganya. Jadi suami main sama istrinya, main sama anak-anaknya, itu tidak hilang dan sia-sia. Dapat pahala jamaah. Yang keempat, wa ta'limus sibahah, mengajarkan berenang. Anak itu diajarin berenang, itu termasuk kebaikan orang tua kepada anaknya. Anaknya sehat. Supaya anak kita ini benar-benar menjadi generasi yang robbani, generasi yang sehat, jasmani dan rohaninya. Karena kalau kita lihat ada orang yang kurus, sakit. Tapi dia hafal Al-Quran, ya kesian.
Orang kalau kayak gini ya nggak bisa capek-capek atau gimana ya. Kita ingin generasi ini benar-benar sehat jasmani dan rohani. Kemudian jangan memasukkan orang ke rumah kecuali orang yang bertakwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Ini buat orang tuanya. Allah mengatakan jangan engkau menemani kecuali orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan sajianmu kecuali orang yang bertakwa. Biasanya kita kalau ngajak orang makan ke rumah ya, kita pilih tuh, nggak semua orang masuk rumah kita. Terkadang orang tua subhanallah ngundang orang ke rumahnya main gaple. Si anaknya lihat tuh orang tuanya. Sampai di Saudi ada cerita bagaimana perempuan itu kena ganja. Karena dia melihat orang tuanya kumpul sama orang ngisep ganja. Tuh perempuan kata dia, Ana nggak ngisep ganja, tapi di bawahnya pintu itu kan ada angin masih bisa masuk. Ana berhenti di sana hanya untuk mencium aroma ganja. Maka orang tua harus hati-hati ketika masukkan orang ke rumahnya itu, masukkan orang-orang yang soleh. Dan kenalkan fulan sini. Dulu Masya Allah orang tua kita itu, kalau ada tamu, ada kerabat, dipanggil, nih kenalan sama fulan, ini temannya abah, ini. Salaman tuh anak. Kalau sekarang, masuk semua, masuk. Anak-anak disuruh masuk. Padahal kenalkan kepada orang-orang soleh. Suruh salaman sama mereka nih. Ini temannya abah. Sehingga anak itu bisa melanjutkan kebaktian kepada orang tuanya. Karena termasuk kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan berbuat baik kepada teman-teman abahnya. Tapi dari mana? Dari tadi. Dari tadi kita mengenalkan mereka itu kepada teman-teman kita yang soleh ya. Gak makan sama kita kecuali orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya, biasakan anak kita bekerja. Biasakan dia capek. Banyak orang tua karena dia sudah sukses dan berhasil, dia selalu ngomong, udahlah nak, kau gak perlu capek seperti abah. Cukup abah yang capek. Akhirnya anaknya gak jadi. Karena anaknya jadi generasi yang manja. Semuanya ada. Mau beli HP, tinggal belikan. Mau beli HP yang berapa? 10 juta, abah belikan. Tapi kita harus nak, kau kalau pengen HP 10 juta nak, kau celengin. Abah kalau ngasih duit, kau celengin. Jadi anak itu berpikir, oh anak harus berusaha. Uang yang dikasih itu ditabung sama anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik. Ketika Rasul datang ke kota Madinah, beliau nggak punya pembantu. Akhirnya Abu Talhah membawa anak istrinya, Anas bin Malik. Dibawa ke rumahnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadha Anas gulamun labibun wa kayyis liyakhdumka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, nih Anas bin Malik. Dia itu bocah yang pintar dan cerdas, biar jadi pembantumu dia di sini Rasulullah. Subhanallah. Dijadikan pembantu anak itu supaya dia terbiasa membantu orang. Ketika ada tamu, jangan pembantu yang ngangkat teh, ngangkat apa, jangan. Anak kita suruh bawa. Biasakan dia bekerja. Anaknya raja, subhanallah ya. Khalifah Al-Ma'mun kalau nggak salah. Dia punya anak 2. Gurunya itu Al-Kisai. Guru yang ngajarin bahasa itu Al-Kisai. 2 anaknya raja ini, anaknya khalifah pada waktu itu. Kalau Kisai bangun, itu si bocah ini langsung ngambilkan sandalnya gurunya. Rebutan ini. Enggak, anak yang ngasihkan sandalnya. Rebutan. Sampai akhirnya Kisai nggak mau syuf. Kata dia, sudah nggak usah rebutan. Satu-satu. Anaknya khalifah jamaah. Akhirnya namanya khalifah punya mata-mata di mana? Laporan mata-matanya. Tuh anakmu tuh. Kalau ketemu gurunya, jangan ditanya penghormatannya kepada gurunya. Akhirnya dipanggil. Tanya si khalifah kepada Al-Kisai, man a'azun nas? Siapakah orang yang paling terhormat, yang paling mulia? Katanya dia, Amirul Mukminin. Ya tentunya khalifah yang paling mulia. Tidak, kata dia. Orang yang paling mulia adalah orang yang 2 putra mahkota itu rebutan mau nyuguhkan sandalnya. Sadar nih Kisai.
Wah, bahaya kata dia. Enggak, Amirul Mukminin, anak ini tidak ingin menghalangi keduanya dari kehormatan yang mereka lakukan. Mereka berbuat kebajikan seperti itu. Apa kata khalifah? Kalau kau larang anakku berbuat itu, aku derah kau, kata dia. Jadi orang tua itu ingat, ketika punya guru ngaji buat anaknya, ajari anaknya itu menghormati guru ngajinya. Jangan mengatakan, oh anak bayar guru ngaji. Betul, kita bayar tuh guru ngaji. Tapi ajari anak kita menghormati guru ngajinya. Katakan, nak tuh sandal gurumu itu kalau datang tolong kau taruh di balik tuh. Subhanallah, dibalikkan, ngadepkan ke sana. Karena ada orang tua yang meremehkan guru buat anaknya. Seakan-akan dia bisa beli itu guru. Jangan. Kita berusaha mendidik anak untuk berkhidmat. Untuk melayani orang lain. Maka insya Allah anak itu menjadi anak yang berhasil. Kemudian beri tanggung jawab itu anak. Ketika sudah mulai dewasa, udah bisa disuruh, udah bisa dikasih amanat, kasih amanat itu anak. Karena ada orang tua yang semua mau diurusin sendiri pekerjaan. Sehingga anaknya tumbuh besar nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Karena semua bapaknya yang ngurusin, jangan, sudah kasih, mulai dibagi. Kita lihat Zaid bin Haritha punya anak namanya Usama bin Zaid. Sebelum umur 20 tahun sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan panglima perang. Yang di pasukannya itu ada Abu Bakar dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umur 18 sebelum 20 tahun. Jadi anak kita itu harus diajarin tanggung jawab. Sehingga dia merasa ada kerjaan, ada tugas buat dia. Kemudian orang tua harus tegas dan menepati janjinya. Terkadang kita melihat orang tua yang keras, kita nggak katakan tegas ya, keras mungkin sama anaknya. Kita berpikir tuh orang tua nggak sayang sama anaknya. Sampai kalau kita membaca sejarah Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mendidik Zubair. Bagaimana dia mendidik Zubair dengan dipukul, keras dipukul tuh anak. Sampai paman-pamannya ngomong, kata dia, kau ingin menghancurkan dia, ahlakti. Kata dia, la wallahi, enggak benar tuh yang kau katakan. Aku pukul dia supaya dia tumbuh besar menjadi seorang mujahid dan jawara. Dan betul Zubair menjadi seperti itu. Sampai di buku sejarah disebutkan ketika perang Uhud, Zubair nih, Sofiyah ikut ketika perang Uhud itu. Zubair itu dikasih tombak yang pendek sama ibunya. Ya Umma, wahai ibunda, ini kecil, pendek ini tombaknya. Apa kata ibunya? Taqaddam fayatul. Kau maju jadi panjang itu tombaknya. Masya Allah. Diajarin tuh anak keberanian. Dan antum melihat bagaimana jadinya Zubair. Ketika dalam satu peperangan, sahabat-sahabat Zubair mengatakan, ya Zubair, kau enggak maju ke sana menyerang ke barisan orang-orang kafir itu tadi. Kata Zubair, anak kalau maju kalian nggak ada yang ikut anak. Kata, kita ikut, kata dia. Zubair maju jamaah, menembus barisan soft-softnya musuh ini sampai ke ujung dan balik lagi. Dia kena 2 tebasan pedang, tapi selamat dia. Seperti itu Zubair bin Awam. Didikannya siapa? Ibunya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Maka kita harus tegas terhadap anak kita. Waqasa liyazdajiru. Orang-orang itu, orang tua itu keras, tegas. Agar anaknya itu tidak berbuat, mengulangi kesalahannya kembali. Waman yaku rahiman, waman yaku haziman, falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Dan barang siapa ingin disebut orang yang tegas itu, hendaklah sekali-kali dia bertindak keras kepada orang-orang yang dia sakiti. Kepada orang-orang yang dia sayangi. Orang yang kita sayangi, tatkala kita mukul dia itu bukan karena kita benci sama anak kita. Ketika kita tidak mengasih uang kepada anak kita bukan karena kita benci sama anak kita. Tapi karena kasih sayang kita. Kemudian jangan pilih kasih. Berikan kasih sayang kepada anak-anak kita dan jangan pilih kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu anak-anaknya sahabat yang kecil-kecil ya, kita nih orang tua nggak harus kepada anaknya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah tuh anak-anak kecil itu pada datang ke Nabi. Yang paling cepat duluan diangkat sama Nabi, ditaruh duduk di depan. Yang sisanya duduk di belakang.
Dan kalau berjumpa mereka diusap kepalanya anak kecil tuh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kasih sayang kita kepada anak tetangga kita, anak saudara kita. Karena mendidik generasi Rabbani ini bukan cuma anak kita. Anak tetangga kita, anak teman kita, tuh generasi masa depan semuanya. Maka kita harus bersama-sama. Masalah pilih kasih ini azim. Masalah yang besar sekali. Karena kalau sudah orang tua pilih kasih sama anaknya, tuh anak sulit berbakti kepada orang tuanya. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika kecintaan beliau berlebih kepada Nabi Yusuf. Dan dilihat oleh saudara-saudaranya. Allah uji Nabi Ya'qub alaihissalam. Dengan Nabi Yusuf dipisahkan sama orang tuanya. Dan bagaimana saudara-saudaranya itu berusaha untuk menjauhkan Yusuf dari keluarga. Gara-gara apa? Tuh, faktor ketika kasih sayang mulai dibeda-bedakan. Kalau kita mencium satu anak kita, cium yang lainnya. Jangan sampai anak itu melihat, oh bapak ini kok pilih kasih. Dengan ciuman aja kelihatan. Anaknya digendong, yang satu nggak digendong. Kita lihat, anak itu melihat dan kasihan anak itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatengin oleh Bashir. Nu'man bin Bashir cerita, bapakku itu datang ke Nabi, dia mau ngasih budak sama aku. Ibunya nolak, enggak, kalau kau mau ngasih dia tolong Nabi jadi saksi. Ya sudah, berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ushiduka anni nahaltu Nu'man. Aku menjadikan kau saksi bahwa aku menghadiahkan hadiah ini kepada Nu'man. Rasul bertanya kepada Bashir, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kau kasih? Kata Bashir, enggak Nabi. Kata dia, fala tushhidni ala zur. Jangan kau jadikan aku saksi terhadap satu kepalsuan. Jangan. Kemudian beliau mengatakan kepada Bashir, apa kau nggak kepingin anak-anakmu berbakti semua kepadamu? Ya ingin. Kalau gitu jangan. Kecuali kau ingin satu berbakti, yang lainnya nggak berbakti, sudah. Maka jangan pilih kasih. Ketika anak kita sudah mulai mengerti, mulai kita tanamkan akidah kepada mereka. Kita kenalkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 pertanyaan di kuburan itu kita kasih tahu tuh anak. Man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Anak kita harus tahu hal itu. Kenalkan bahwa saya menciptakan tanganmu, ini adalah Allah. Nah, kenalkan bahwa yang memberikan rezeki kepada orang tua dan semuanya adalah Allah. Nah, kenalkan bahwa matamu bisa berkedap-kedip ini karena Allah. Nah, kenalkan bahwa kita bisa berjalan ini karena Allah. Nah, kenalkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh adalah satu-satunya yang berhak disembah kepada anak kita. Supaya dia menjadi orang yang bertauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas yang waktu itu umurnya belasan atau masih puluhan tahun, 10 atau 11 tahun. Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang diajarkan? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Sehingga dia tidak butuh bantuan orang tuanya. Allah berarti, iya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu ketika engkau membutuhkan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau meminta, Nabi tidak mengatakan minta lewat aku, enggak. Idza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu kalau kau minta. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta tolong, minta tolong sama Allah. Wa'lam. Ini diajarin tauhid, beriman dengan takdir Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau semua umat ini berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, enggak akan bisa mereka membahayakanmu. Kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis atas dirimu. Wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai', andai kata semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah menuliskannya untukmu.
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah pena itu diangkat, sudah kering tuh yang namanya tulisan, lembaran-lembaran itu. Diajarin tuh anak. Ditanamkan akidah kepada Allah, akidah kebesaran Allah, akidah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajarkan kepada mereka agar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat Nabi. Ceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini Ibn Husain Ibn Ali. Dia berkata, "Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allam as-surah minal Qur'an." Kita dulu tuh diajarin sama bapak-bapak kita, sama orang tua kita, sama guru-guru kita tentang sejarah Nabi, tentang sejarah para sahabat, tentang peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, sebagaimana kita diajarin baca Al-Qur'an, jemaah. Diajarin. Itu karena apa? Karena orang suka sama cerita, apalagi anak-anak kecil. Sukanya sama cerita, dongeng sama mereka. Daripada dongeng bohong nih, dongengnya tentang Khalid bin Walid. Nih dongengnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain, ketika orang-orang pada lari semuanya, Rasulullah tetap di tempatnya. Tunjukkan tentang keberanian Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib, dan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tanamkan kecintaan kepada mereka. An Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anil jami. Dia mengatakan, "Kana abi," yakni Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kana abi yu'allimuna maghaziyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa saraya." Bapakku itu ngajarin aku tentang peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentang peperangan yang juga tidak dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya bunayya, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha." Wahai anakku, inilah kejayaan orang tua kalian, nenek moyang kalian, jangan kau lupakan itu. Perlu anak kita dididik dengan sejarah seperti itu. Kemudian ajarkan kepada anak kita bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Jangan dicintakan kepada dunia, kesian tuh anak. Ajarkan kepada di dunia ini akan berakhir, nak. Yang kau bawa itu yang kau sedekahkan, nak. Ajarin anak kita bersedekah. Orang tua kalau sudah punya duit, punya rezeki, belikan permen tuh. Nah, bagikan kepada teman-teman. Bagi itu anak kecil diajarin akhlak yang mulia dari sejak dia kecil. Dan katakan, "Nah, ini loh, ini permen kalau kita bagikan, kita akan dapatin nanti itu di surga Allah Subhanahu wa taala." Ini yang kita celengin. Ajarkan seperti itu kepada anak kita supaya tidak menjadi budak dunia ini. Dan sekali-kali bawa ke kuburan. Supaya ingat, ini bapakmu, kakekmu sudah meninggal, nenekmu meninggal. Tuh fulan, nak, lihat tuh orang paling kaya di Madiun tuh. Tuh, mati, nak. Ajarkan. Supaya dia yakin bahwa dunia ini memang gak ada artinya. Jangan berat sebelah. Kita ini dengan dunia terlalu berat. Takut gimana Ustaz, anak-anak nanti gak bisa kerja. Bagaimana anak kita, subhanallah. Coba pikir, kira-kira anak kita masuk surga gak? Karena sekali lagi dunia ini nggak ada artinya. Allah membagi dunia ini kepada orang kafir dan orang mukmin. Bahkan orang-orang kafir jauh lebih kaya daripada orang Islam. Kenapa? Karena dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap lalat buat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bangga kalau anaknya sukses di dunianya. Walaupun dia nggak bisa baca Al-Quran. Bangga, anakku Masya Allah jadi dokter. Tapi gak sholat. Anakku Masya Allah jadi ini, bangga. Perusahaannya di mana-mana. Tapi itu anak jarang ke masjid. Coba banggakanlah anak yang ketika dengar azan dia tinggalkan semuanya. Mi, anak ke masjid, mi. Allah ya. Ini celengan kita di akhirat nih. Anak ke masjid tuh langkahnya orang tuanya dapat tuh pahalanya. Dia ngajarin tuh anaknya.
Berangkat ke masjid, pulang dari masjid. Ini celengan anak, sampaikan kepada orang. Anaknya ente jadi apa? Alhamdulillah. Anaknya anak jadi anak soleh. Dia mungkin usahanya ya memang gak berhasil. Mungkin hanya jualan sesuatu. Mungkin penghasilannya tiap hari cuma 50.000. Gak masalah. Tapi harapan anak, dia bisa masuk surga sama anak nanti. Subhanallah. Bagaimana dunia itu? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita supaya kita ini tidak tergoda dan tertipu dengan dunia. Di surat Al-Maidah ayat 36 Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Orang-orang kafir tuh, andai kata mereka datang nanti di akhirat sana, padang mahsyar sana, membawa dunia dan isinya, double. Dia mau tebus dirinya. Berapa harga dunia ini? Kira-kira berapa triliun jemaah? 1 juta triliun? Mungkin lebih dari itu. Dia bawa tuh. Ana mau nebus diri ana. Matuku bilang, gak diterima. Masuk neraka tetap. Gak ada artinya dunia yang banyak ini. Di surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Orang kafir tuh, satu orang kafir nanti kalau dia datang pada hari kiamat mati dalam kondisi kafir, dia bawa sepenuh bumi ini emas jemaah. Kita kalau punya sepenuh masjid ini emas kita sudah merasa bangga. Mungkin kita punya sekota, kota apa? Jangan itulah, kita bilang sejawa emas. Kita akan bangga dengan itu. Nanti pada hari kiamat kita bawa sepenuh bumi emas. Nggak diterima sama Allah, masuk neraka. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dan kita tidak mendidik generasi itu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang terakhir, jangan terlantarkan anak kalau harus bercerai. Jangan terlantarkan anak kalau harus bercerai. Karena apa? Anak itu aset buat orang tuanya. Kalau seorang ibu benci sama suaminya, nggak masalah. Tapi jangan sampai tuh anak jadi korban, tuh aset buat di akhirat nanti. Kita didik anak kita dengan benar. Dengan harapan apa? Bukan karena bapaknya, bukan. Karena Allah SWT dan karena kita mengharapkan pahala buat diri kita sendiri. Dan bagi ibu-ibu yang diceraikan, jangan berkecil hati. Dan bagi bapak-bapak yang bercerai pun jangan berkecil hati. Jadikan awal perceraian itu adalah awal meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Inilah permulaan. Jangan seakan-akan dunia sudah kiamat, bukan. Allah berfirman, "Iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati." Kalau suami istri itu berpisah, harus berpisah, Allah akan cukupkan keduanya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari karunia Allah Subhanahu. Jangan takut kalau harus terjadi perceraian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pilih sekolah buat anaknya, pilihlah sekolah yang anak itu dunia akhirat selamat. Dunia dan akhirat. Banyak orang tua kalau anaknya bandel dimasukkan mana? Pondok no. Oh meler tak pondok no. Kalau pinter oh jadi dokter kau. Subhanallah. Akhirnya di pondok kumpul anak-anak bandel semuanya. Kumpul di sana. Subhanallah. Kita harus lihat siapa yang harus menjadi aset akhirat. Kalau ini yang pinter nih masuk pondok, semakin besar aset anak di akhirat nanti. Kalau dia jadi ustadz, dia ceramah di mana, pahala anak semakin banyak nanti. Tapi kalau yang bandel masuk pesantren, keluar jadi apa? Ya tidak tahu. Jadi ustadz. Ada jadi ustadz. Tapi kita lihat beberapa ustadz ya Allah ya, yang membuat malu dunia. Dunia dakwah kadang-kala ada ustadz yang dipenjara. Jadi lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Jangan jadi mantan ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Soalnya saya lihat sebagian sudah mulai merem-merem jamaah ya. Masya Allah. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini mungkin ada banyak pertanyaan. Saya kenapa milih pertanyaan pakai kertas? Enak, yang bisa jawab dijawab, yang nggak bisa jawab nggak dijawab gitu kan. Karena terkadang ada pertanyaan yang sulit gitu ya, nggak bisa jawab ustadznya. Ustadz mohon nasihat. Kalau orang tua ingin ditemanin anaknya sedangkan istri pingin tinggal dekat orang tua istri, maka bagi kami apa yang seharusnya dilakukan? Jika ortu dan istri sama-sama bersikukuh dengan keinginannya, bagaimana sikap suami? Mana yang harus dilakukan, ortu apa istri? Mana jamaah? Ibu kita dan istri kita dua-duanya sama-sama wanita. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita itu rifqan bil qawarir. Kata Rasul, berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas nih. Qawarir itu artinya gelas-gelas kaca. Kalau jatuh biar nggak bisa mau ditempel lagi itu sudah susah. Seorang suami seperti ini berada di tengah-tengah dia. Antara satu wanita yang menjadi surga dan neraka dia, ibundanya, dan antara istri dia yang dia adalah ibunda untuk anak-anak dia. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia menyayangi istrinya dan menyuruh dia menghormati dan menyayangi orang tuanya. Gimana? Gabungkan dua hal itu. Yang pertama, kita harus fahamkan istri kita tentang kewajiban dia sebagai seorang suami. Kemudian katakan ke ibundanya, dia akan berusaha untuk menghormati orang tuanya dan menyayanginya. Nggak harus tinggal satu rumah, tapi tinggallah dekat dengan ibunda kita. Tinggallah dekat sama orang tua kita. Seperti itu. Kalau istri memaksa, istri harus tahu diri bahwa orang tuanya sudah menyerahkan dia. Jadi perempuan ini ketika dalam pernikahan, apa kata bapaknya? Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti bimahar kata. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku. Siapa yang ngawinkan? Bapaknya, diserahkan. Anak yang dibesarkan sama orang tuanya itu diserah terimakan kepada seorang lelaki. Maka lelaki ketika itu bertanggung jawab atas itu perempuan, istri dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita ini. Ketika beliau ke rumahnya salah seorang sahabiah, beliau mengatakan kepada wanita itu, huwa jannatuki au naruki. Ingat wahai perempuan, itu suamimu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Tapi suami harus ingat perjanjian dia menjadi suami itu Allah sebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Maka mana yang harus didahulukan? Cari solusi tengah. Tadi memang istri kita tidak harus tinggal sama orang tua kita. Kalau dia nggak minta, enggak lah bang anak kalau dimasukkan sama orang tua takut ribut sama mertua, itu haknya istri. Maka istri boleh punya rumah, sewa rumah yang dekat bertetanggaan sama ibunya. Kalau yang paling tidak dapurnya itu pisah ya. Kalau tidak kesian istri kita kadang kala ribut terus sama ibu kita. Karena apa? Cintanya ibu kita sama cintanya istri kita kepada kita itu berbeda. Kalau ibu kita melihat istri kita ini kok kurang melayani, dia akan marah. Mungkin masaknya kurang enak, apaan ini? Namanya dia baru menjadi istri, akan banyak kesalahan. Jadi tugas suami memperbaikinya. Jadi kalau tadi usahakan ya kalau nggak harus tinggal sama orang tuanya, mertuanya diajak tinggal dekat sana sehingga si istrinya ini bisa melihat orang tuanya. Karena istri juga harus tahu diri, dia sudah diserah terimakan kepada si suami. Nah, barakallahu fikum. Jadi anak akan jawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan kajian kita dulu jamaah ya. Assalamualaikum Ustaz, anak saya sudah umur 3 tahun apa 2,3 tahun.
Itu susah untuk oh iya 2,3 tahun itu susah untuk disapeh nyusu di uminya. Masya Allah. Subhanallah. Kata seorang penyair mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu seseorang itu seperti bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau nafsumu itu kau biarkan dia seperti bayi yang nyusu tuh. Sampai tua nggak akan dilepas sama dia, keenaan dia. Terus padahal ketika dia disapeh dia mendapatkan yang lebih enak dari itu. Dia mendapatkan bisa makan buah-buahan, jus buah, susu kambing, susu sapi, makanan yang macam-macam. Tapi karena si ibu dibiarkan tuh nyusu terus, ya sudah. Caranya gimana? Harus tega. Ibu itu harus tega. Tadi dikatakan, waman yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Orang yang tegas itu kadang-kala harus berbuat keras kepada orang yang dia cintai. Dia sayang sama tuh anak. Ya dengan cara macam-macam, orang tua itu dikasih jamu ya. Teteknya susunya dikasih jamu supaya pahit. Ya. Tapi sabar, ibu harus sabar dan harus tega. Insya Allah bisa. Jangan dibiarkan karena kesian. Kemudian ibu saya jualan rokok. Bagaimana menasehatinya? Masya Allah. Ya masalah rokok ini masalah yang menjadi permasalahan yang panjang sekali di negeri kita. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah maju satu langkah mengharamkan rokok. Pemerintah kita ini sudah mau melarang rokok jemaah. Karena dia nulis di mana-mana rokok membunuhmu. Apa hukumnya membunuh? Haram. Dan perokok ini sudah mulai dikucilkan. Dikasih tempat khusus di pojokan sana. Kayak akuarium ya. Sampai saya punya keluarga. Dia masih perokok. Kata dia, kita masuk ke ruangan itu. Gak usah ngerokok sudah. Ini asapnya macam-macam di dalam ruangan itu. Dikucilkan benar-benar mereka itu. Yang perokok itu. Dan memang mungkin kita lihat fatwa di Indonesia masih tarik ulur, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Tapi insya Allah ke depan kita harapkan MUI ya tegas dalam hal ini. Karena semua sepakat, sampai orang-orang kafir sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Iklan rokok sudah ditulis kan, rokok dapat membunuh, sedikit kecil. Saya lihat di Jember itu ada layar besar, itu isinya semuanya iklannya rokok. Semuanya iklan rokok. Saya kadang-kadang nonton itu sambil nunggu lampu merah sampai di bel. Dari belakang. Karena saya lihat benar-benar mempesona. Iklannya rokok itu. Wah, orang-orang yang gagah, yang naik pesawat. Coba iklannya rokok, siapa yang punya duit lah, pasang iklan di sana. Iklan rokok orang yang batuk-batuk, yang anu gitu kan. Kalau orang melihat seperti itu kan, dia kan. Tapi kalau yang dilihat yang gagah-gagah, yang loncat dari pesawat ya. Iklannya rokok. Saya lihat ya Allah ya Karim, benar-benar dibodohin kita ini dengan seperti itu. Maka nih ibu yang punya ibu masih jualan rokok, sabarlah, sabar. Ibu kita mungkin gak ngerti. Mungkin selama ini memang yang dia tahu hukumnya rokok adalah makruh. Dan itu yang umum di Indonesia, dia gak punya ilmu. Ketika kita ngomong haram, aliran opo gina. Berarti itu kan ibu kita gak ngerti. Maka kita harus jelaskan pelan-pelan, Bu, ibu ini kalau jualan rokok, Bu, kesian tuh orang pada ke rumah sakit, Bu. Ke rumah sakit gara-gara ibu jualan rokok. Dan ada seorang penjual rokok, dia ngomong, saya hampir gak pernah dapat untung dari rokok, kata dia. Ya karena itu membahayakan orang lain di rokok itu ya. Pelan-pelan sama ibunya hati-hati, kalau jelaskan sama ibu kita ya. Kalau dia masih bersikukuh ya didoakan ibundanya, tetap jaga adab kita dengan orang tua kita. Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang diajarin ngaji cepat bosen? Kadangkala 5 anak keluar dari satu rahim, semuanya punya perilaku yang beda-beda. Ada satu seneng ngaji, yang satu bosen ngaji. Gimana caranya? Masuknya beda-beda. Ada anak yang masuk dengan pecut, takut dia. Ada yang pecut, gak sakit. Dia kasih kenangannya. Ada anak kayak gitu, ini jangan dipecut dia. Akhirnya bapaknya emosi dengan anak seperti enggak.
Ayo nanti ibu kasih ini, kasih hadiah. Dan anak yang cepat bosan ini cara ngajar ngajinya juga beda. Biarpun dia main-main ya. Bagaimana anak umur 4 tahun setengah, 5 tahun, 6 tahun bisa hafal Quran jemaah. Gak bisa baca Quran. Baca gak bisa. Tapi apa? Karena ketika main ditemenin sama orang tuanya. Anaknya main blok ya. Itu ibunya baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sehari, besok hafal tuh anak. Kalau ibunya nemenin, karena anak itu main bisa sampai 1 jam mainan. Tapi kalau bacanya sekali terus ibunya nonton TV, nggak bakalan hafal itu anak. Maka ditemenin itu anaknya main itu. Kedua orang tua saya di luar kota Madiun. Kedua mertua. Beliau dalam menjalankan kewajiban seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat dan lain-lain tidak aceng. Acek. Oh enggak rutin acek ini. Kami sudah berusaha memberi nasihat. Contoh kami pas kami pulang tapi beliau belum bisa melaksanakan perintah Allah SWT dengan baik. Dan beliau juga masih percaya dengan sesajen, kejawen ya. Bagaimana tanggung jawab kami sebagai anak terhadap orang tua. Mengingat kami tak bisa mendampingi dalam beribadah setiap hari. Subhanallah jamaah ya. Iya. Kalau tadi dikatakan dia tidak bisa mendampingi setiap hari, sering-sering datang ke sana. Al-Auza'i pernah ada satu orang At-Tusturi dari Irak dia ya. Ketika itu dia berangkat menuju ke Libanon. Dia bertemu dengan Auza'i, dia tanya, "Dari mana kau?" "Dari Irak," sana katanya. Ditanya, "Orang tuamu di mana?" "Orang tuaku masih Majusi." "Orang tuaku masih Majusi." Kata Al-Auza'i, "Kau pulanglah ke sana," kata dia. "Siapa tahu orang tuamu dapat hidayah dengan tanganmu," katanya. Pulang nih orang. Pulang ketemu sama orang tuanya di sana. Dalam kondisi sakit orang tuanya. Bapaknya tanya, "Nah, agamamu ini agama apa sih?" Ceritalah dia tentang Islam kepada orang tuanya. Setelah cerita, subhanallah, masuk Islam tuh orang tua. Setelah itu meninggal dunia aja. Kita lihat, usahakan kita ini sekarang sudah bisa call, telepon bisa sekarang ya sama orang tua kita. Kita sampaikan kepada dia. Mungkin kita nggak bisa tiap hari kita belikan TV, mungkin stasiun Roja atau Insan TV yang dapat manfaat dari sana ya. Apalah yang bermanfaat buat orang tua kita. Jangan berhenti memberikan nasihat kepada orang tua kita. Sebagaimana orang tua nggak boleh berhenti ngasih nasihat anaknya walaupun sudah dewasa. Terkadang anak kita sudah dewasa, kita merasa udah bukan tanggung jawab anak. Betul, kita sudah ngasih tahu, tapi tetap dia anak kita. Nggak akan berubah. Maka kita kalau datang berkunjung ke anak kita, orang tua tuh datang ke anaknya, tanya tentang sholatnya. Bagaimana Rasul SAW masih datang ke rumahnya Fatimah. Terkadang orang tua ngomong apa? Anak Ustadz yang harus datang ke rumahnya orang tua. Orang tua terkadang ngomong anak yang harus ke rumahnya orang tua. Seharusnya seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi orang tua untuk datang ke rumahnya anak. Ke rumah menantunya. Rasul datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Tanya gimana suamimu. Dan dalam perjalanan yang panjang pun. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Irak datang ke Mekah. Ngunjungin siapa? Anaknya Ismail. Datang ke sana. Maka orang tua pun kalau punya anak belum soleh, belum apa, jangan berhenti ngasih nasihat anaknya. Tetap berkunjung ke sana. Apalagi tadi ini orang tuanya yang nggak soleh, usahakan tetap berkunjung walaupun jauh ke sana. Jangan mikirin dunia saja. Begini, terkadang kita berpikir, Ustadz kalau anak sering ke sana, fulus nggak cukup Ustadz. Maka tidak sedikit anak yang ketemu orang tuanya cuma setahun sekali. Pas Idul Fitri. Subhanallah, bisa jadi anak durhaka tuh. Anak seperti itu. Orang tuanya 9 bulan gak pernah diturun, gak pernah ditaruh tuh anak sama orang tuanya. 2 tahun wisun gak pernah berhenti. Kok sekarang berkunjung setahun sekali sama orang tuanya? Selalu dia mengatakan, Ustaz, fulusnya gak cukup, kata dia. Rasul SAW mengatakan, Man ahabba ayun sa'alahu fi atharih, wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan,
Orang yang jauh tidak mau silaturahim kepada orang tuanya, takut nggak punya waktu sama duitnya habis. Rasul mengatakan yang ingin dipanjangkan umurnya, waktunya diberkahin tuh. Dan yang ingin hartanya diluaskan rezekinya, silaturahim. Jadi kalau kita beli tiket pesawat umpamanya, mau jumpain ibu kita, jangan dianggap itu hilang. Ini loh yang akan tetap menemanin kita, yang akan ada di timbangan kita. Itulah. Maka tolong tadi ya sering-sering ke orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak yang sudah dewasa tapi masih susah diatur? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dengan anaknya? Sampai dewasa kafir tuh anak. Bagaimana dengan istrinya? Tetap kafir. Nabi Lut seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir. Nabi alaihissalam, Nabi kita Muhammad alaihissalam, pamannya pun kafir. Meninggal dalam kondisi seperti itu. Bagaimana orang tua yang melihat anaknya tidak taat, susah diatur? Yang pertama istighfar. Jangan-jangan kita salah didik waktu pertama. Dari awal kita yang salah. Kita nggak baca bismillah waktu bikin tuh. Kita nggak akikah itu anak. Kita nggak ajarin anak itu kebiasaan yang baik. Setelah dewasa kita ngaji. Kita tahu. Dulu kita nggak pernah sholat. Dulu bolong-bolong sholatnya. Lalu sekarang kita sholat. Maka di sini tolong istighfar kepada Allah dan mohon supaya anaknya itu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya minum dulu nih jamaah. Berapa menit lagi sih? Ustaz, saya ingin bertanya tentang jamaah umat Islam yang begitu banyak. Ketika saya mengikuti organisasi kerohanian di kampus, teman-teman saya di sana yang membuka pikiran saya tentang Islam yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu saya bingung dengan banyaknya jamaah umat Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik ya. Ini penting hal ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. Katsira, banyak sekali. Tadi kata jamaah banyak, Ustaz bingung mana yang benar ini. Fulan bilang halal, fulan bilang haram, fulan bilang boleh, fulan bilang nggak boleh. Kita bingung nih. Rasul mengatakan siapa yang hidup setelah aku mati akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, solusinya ketika kita melihat banyak jamaah ini, kalian pegang sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Sudah. Kita lihat di antara jamaah itu mana yang paling dekat sama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang omongannya itu qala Rasulullah. Mana yang omongannya itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tamassaku biha. Itu yang perlu dipegang. Jangan dipegang. Tapi dipegang ibaratkan tali dan gigit ujungnya dengan gigi geraham kita. Sehingga nggak akan lepas. Dan itu yang berat. Karena di akhir zaman kata Rasulullah SAW, al-qabidu ala dinih kal-qabid ala al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang pegang bara api. Siapa yang kuat jemaah? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan yang baru-baru, perkara-perkara yang baru. Hati-hati kata Rasul. Maka melihat jamaah-jamaah yang banyak sekali itu, alhamdulillah sudah ada solusinya. Ikutin sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Nah, Ustaz, di waktu membuat anak siapakah yang harus berdoa? Apakah hanya suami, apa harus keduanya? Masya Allah.
Dua-duanya jamaah. Nggak apa-apa, sebelum bikin baca dulu tulisannya, nyontek nggak apa-apa baca doanya. Nah, dua-duanya doa. Subhanallah ya. Ini doa penting ketika mendatangin istri, didatangin oleh suaminya atau suami didatangin oleh istrinya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang baca bismillah itu, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan mimma razaqtana. Itu kalau dia dikasih anak, setan nggak akan bisa membahayakan dia. Selain itu, kalau jin yang datang, terkadang yang datang itu jin bisa jadi. Suami kita dengan jinnya terkadang. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Maka dengan baca itu dia akan terusirkan. Masalah akikah sebaiknya berapa hari setelah anak lahir untuk akikah? Ya yauma sabi'ihi, hari ke-7 dari kelahirannya. Hari ke-7 dari kelahirannya. Kalau hari Jumat jam 8 pagi lahir, kapan akikahnya? Hari Kamis ya, hari Kamis. Ini yang mampu jamaah ya. Yang enggak mampu boleh ditunda. Dan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri karena akikah ini termasuk syariat yang sunnah muakkadah hukumnya, tapi jangan diremehkan juga. Kalau mampu kita nggak bayar, kita nggak beli akikah itu anak kita akan tergadaikan dengan akikah itu. Tapi kalau orang nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kapan orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya? Anak laki-laki maupun perempuan. Sampai kapan jamaah? Sampai mati jamaah. Tetap anak kita. Tapi tentunya kita kan sudah ngasih tahu anak-anak itu, udah ngajarin ya. Terus jangan berhenti. Ketika anak kita sudah menikah, sudah pergi sama suaminya, bukan berarti orang tua itu berhenti. Seperti tadi kisahnya Rasul SAW datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Nabi Ibrahim datang ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, padahal sudah dewasa. Tetap orang tua itu jangan merasa tidak bertanggung jawab. Kalau kita sudah mengajarkan pada waktu kecil, memang selesai tugas kita. Tapi tetap dia anak kita. Bagaimana Ustadz dalam mendidik anak-anak kita tidak seakidah dengan suami kita? Bagaimana dalam mendidik anak-anak kita tidak seakidah dengan suami kita? Suaminya non-muslim. Kalau non-muslim, ya tentu nggak boleh ya sebenarnya kan nikah. Beda agama nggak boleh kecuali orang muslim yang lelaki muslim baru boleh menikah dengan wanita alkitabiyah. Boleh tapi dengan catatan-catatan. Jadi kalau tadi bagaimana mendidik anak, kalau suaminya beda akidah maksudnya mungkin dia Islam tapi masih percaya sama yang macem-macem. Ya kita berusaha untuk memberikan hidayah kepada suami kita. Kasih nasihat tuh. Karena ada suami kita yang bisa jadi sudah tingkat kufur. Ada orang-orang yang sudah menghamba kepada jin. Yang gak pernah sholat. Yang kerjanya tirakat. Kerjanya ke gunung Ngawi di sini. Mana? Kawi, Gunung Kawi. Seperti itu. Yang di sana mereka melakukan tindakan kesyirikan. Ya, tatkala sudah sampai tingkatan seperti itu. Maka si ibu boleh minta cerai dalam kondisi seperti itu. Bahkan cerai itu solusi terbaik terkadang untuk menyelamatkan apa? Akidah kita dan akidah anak kita. Tapi kalau masih bisa dikasih nasihat, kasih nasihat jamaah mereka itu. Ini Ustadz, ketika anak nangis terus gak diam-diam, terus orang tua menjanjikan mengiming-imingi jajan. Tapi ketika anak sudah tidak nangis lagi, tidak ingat jajan lagi, orang tuanya tidak jadi untuk kasih jajan anaknya. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Mohon nasihatnya. Insya Allah ya. Harus menepati janji. Janji itu harus ditepati. Mungkin anak kita bukan lupa. Dia sengaja mau lihat orang tuanya. Anak dikasih enggak nih. Dia nanti kalau nangis lagi diiming-iming jajan enggak lah. Waktu itu ibu bohong kata dia. Nah Ustadz, saya punya anak laki-laki. Saya kepingin anak saya paham tentang Islam. Tapi juga mempunyai skill untuk kehidupan dunianya. Terus bagaimana cara kami mengantarkan untuk
pendidikannya dan apakah keinginan saya yang seperti itu sesuai dengan syariat. Barakallahu fiik. Nah, umat Islam itu tidak semuanya harus jadi ustadz. Kalau semuanya jadi ustadz, siapa yang dengerin anak ceramah di sini? Semua jadi ustadz gitu. Enggak, tapi semuanya harus belajar agama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fariidah buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang mengenalkan dia kepada agamanya, mengenalkan dia kepada Rabbnya. Tidak harus jadi tingkatan sampai jadi ustadz, enggak. Yang penting dia ngerti dengan kewajiban-kewajibannya. Dia memiliki yang tadi, anak itu mau disekolahkan umpamanya sekolah, ya mau ngambil skill, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa, silahkan. Tapi pendidikan agamanya tetap. Maksudnya ada pengajian, anak kita selalu kita ajak ya. Kalau dia mungkin keluar kota, dia kos di mana, minta, "Nak, tolong anakku ini hadir ke kajian fulan. Tiap hari Jumat, tiap hari Sabtu kau harus hadir di situ." Itu untuk agar anak kita ada basic agamanya terjaga. Jadi yang diwajibkan, ilmu yang wajib itu ilmu yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Tentang apa? Ya, tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan. Itu yang harus dipahami oleh dia. Adapun yang lainnya tentang hukum waris ya, mungkin tentang tafsir, tentang hadis-hadis, itu tidak jadi wajib buat dia ketika ada orang yang sudah mengajarkan. Jadi insya Allah anak kita menjadi seorang teknisi yang jujur ketika dia lulus dari sana. Karena banyak katanya yang tukang reparasi itu nggak ada yang kaya katanya. Orang yang kerjanya reparasi katanya hampir nggak ada yang kaya karena nggak berkah. Hah? Kadzab kullu, katanya bohong, terus dia ini nggak diganti bilang diganti ya, apa macam-macam. Tapi kalau dia ini udah ngaji, masya Allah jamaah. Sampai cerita teman-teman di Jakarta kajian di Toyota itu Ustaz Yazid hafizahullah taala ngisi di sana terus Ustaz Yazid itu. Padahal bosnya itu non muslim, tapi kenapa kajian sunnah terus ada di sana? Kata teman-teman, karena setelah ada pengajian pencurian berkurang. Betul. Ketika orang ngerti agama, dia tahu haram. Allah itu ngelihat anak, nggak berkah hasilnya. Nggak buat apa dunia ini nyuri nanti nggak ada berkahnya. Maka di sini yang dimaksud dia punya skill dunia, tetap agamanya punya. Nggak harus jadi ustadz, enggak. Bahaya kalau jadi ustadz juga nanti akhirnya jadi ustadz yang ya udah bismillah dia ngaji terus, tapi dia di skillnya tetap. Dan kalau memang dia bisa menggabungkan, sehingga dia bisa mendalami Islam lebih dalam lagi, sehingga menjadi sosok ustadz, ya itu akan lebih baik lagi insya Allah yang seperti itu. Tapi kalau dia pura-pura jadi ustadz, ilmunya baru sedikit, kemudian dia karena punya nama, banyak di masyarakat kita ini, kadang-kala tokoh masyarakat diangkat jadi ustadz. Tokoh masyarakat diangkat jadi ustadz. Padahal dia mungkin ngajinya masih apa istilahnya itu? Gagap atau gimana. Tapi udah jadi ustadz. Siapa yang mengangkat? Masyarakat. Kenapa diangkat? Karena orang kaya dia. Ya iyalah bapak ini kan berhasil, sukses dalam dunianya. Sekalian jadi ustadz. Ya jangan. Tetap dia silakan kalau dia memang punya ilmu yang mau di-sharing. Tapi jangan memposisikan dirinya menjadi ustadz. Tadi yang ibu ini insya Allah dengan cara seperti itu akan muncul ya insinyur, dokter yang memiliki basic agama yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini, anak saya ingin sekolah di pondok tapi orang tua saya kurang suka. Bagaimana sikap saya? Berbakti tidak menyelisihin hati orang tua atau menyekolahkan anak saya di ponpes. Tapi dalam hal seperti ini kita perlu memberikan pemahaman kepada orang tua kita. Saya ingat ketika saya mau dimasukkan ke pondok, bapak saya itu nggak suka. Ibu suka, bapak nggak suka. Mereka berpikiran ente jadi apa pulang dari pondok? Pakai sarung nanti paling tadi. Subhanallah. Orang dulu kan berpikiran seperti itu. Tapi kan kita perlu memberikan pemahaman. Tadi orang tua yang diberatin anak masuk pondok itu apa? Ini yang kita kasih tahu. Kalau takut nanti nggak bisa kerja atau apa, kita katakan nggak perlu takut Umi ya. Bismillah kita kasih pemahaman yang benar.
Lalu kita sekolahkan anak kita. Insya Allah orang tua kita akan menerima. Kadang-kala dengan berjalannya waktu pun. Di mana saya ingat ada orang tua yang gak suka cucunya masuk ke pondok. Cucunya yang lain masuk umum semua. Ketika anak yang dari pondok pulang dari pondok, datang dia sudah hafal 3 juz Al-Quran. Dia ngomong sama kakeknya, anak sudah hafal 3 juz Al-Quran. Masa kata dia? Kakeknya cuma qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbil nas. Di situ dia mulai, oh Masya Allah ternyata ya. Maka insya Allah dengan melihat hasilnya orang tua kita akan suka. Bagaimana jika yang melamar anak saya, bacaan, hafalan Al-Qurannya di bawah anak perempuan saya? Bagaimana sikap saya jika ibu saya sering memberikan contoh pada cucunya rasa permusuhan? Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan yang melamar anaknya ini lebih pinter. Masya Allah. Katanya Ustadz sampai jam 11:15 menit. Menghemat tenaga dan suara. Soalnya iya hari ini anak ngisi pengajian lagi. Udah habis suaranya sana. Allahu Akbar. Taib. Melamar tadi nggak harus yang melamar anak kita itu hafalannya lebih dari anak kita, nggak harus. Tapi tadi agama dan akhlaknya, agamanya baik dan akhlaknya mulia. Dan alhamdulillah kalau anak kita lebih banyak hafalannya dia bisa ngajarin suaminya, insya Allah. Terus bagaimana sikap saya jika ibu saya sering memberikan contoh pada cucunya rasa permusuhan? Subhanallah. Para jamaah dalam kehidupan ini ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya. Inilah isi kehidupan ini. Kalau kita memiliki orang tua yang menanamkan permusuhan itu, tugas kita adalah bagaimana membujuk orang tua kita, memberikan nasihat kepada orang tua kita, dan menyaring apa yang didapat dari kakek nenek itu anak kita. Makanya anak kita datang ke rumah kakek, ke rumah nenek, kita bawa ke sana, tapi kita tetap harus mengontrol dia. Sampai rumah kita kasih, nah yang seperti itu nggak baik, jangan dilakukan ya. Beri contoh yang baik, insya Allah anak kita akan melaksanakan yang baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Masih banyak pertanyaan sebenarnya yang belum bisa Anda jawab. Mudah-mudahan Anda akan bawa nih, mungkin suatu saat Anda kembali ke Madiun bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.